Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami Tuhan, Kau berikan lagi hari yang baru buat kami. Datanglah Engkau Tuhan ke dalam roh kami Tuhan. Kami mau melakukan segala kegiatan kami mulai pagi hari ini bersama Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu. Dan setiap ucapan kami, kelakuan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebah dan lalat. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa lebah cepat menemukan bunga yang harum, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran atau bau kotoran? Ini dikarenakan naluri lebah yang hanya ingin menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya ingin menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sebaliknya, lalat demikian juga tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan saya, menciptakan Anda itu, serupa dan segambar dengan Tuhan. Menjadi proyektor yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Namun karena kejatuhan manusia di dalam dosa, gambar dan rupa Tuhan itu yang ada dalam diri manusia jadi rusak. Sehingga manusia tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, segambar dengan Dia. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita ciptaannya, Ia rela mengorbankan anaknya sebagai satu-satunya untuk menyelamatkan hidup manusia itu dari hukuman kekal dan untuk mengembalikan nature-nya. Nature manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ciptaan Allah yang paling mulia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita memang orang yang hidup dalam dosa. Seperti lalat yang suka hidup di tempat yang kotor dan berbau busuk. Kita pun sama, mencari yang busuk, mencari yang kotor. Mulut kita penuh dengan perkataan kosong. Mulut kita penuh dengan caci maki, fitnah. Pikiran kita penuh dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor. Dan perbuatan kita pun tidak layak. Moral kita bobrok. Namun setelah kita mengenal Kristus dan firman-Nya kita imani, kita pun diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Menjadi kembali sebagai nature Allah.
segambar dengan Allah. Jadi sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari dan menghargai hal ini. Betapa segala dosa kita telah ditebus oleh Kristus. Jangan lagi berkubang dalam dosa. Kita sudah ditebus Tuhan dengan harga yang mahal. Barang siapa yang percaya padanya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama ya. Memulai hidup sebagai ciptaan baru. Membuang segala cara hidup kita yang lama dan kebiasaan buruk. Kita telah terbebas dari belenggu dosa. Seperti halnya lebah yang suka akan bunga, bau harum dan keindahan bunga. Demikianlah selayaknya hidup orang percaya. Hidup yang sudah mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita sekarang berbeda dengan yang dahulu. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan lagi hidup seperti dulu lagi. Hidup sekarang berbeda dengan yang dahulu. Mulut kita yang dahulu penuh caci maki dan fitnah itu harusnya sekarang penuh dengan ucapan syukur. Harusnya mulut kita penuh dengan kesaksian dan pujian bagi Kristus. Hidup kita yang dahulu penuh amarah. Hidup kita yang dulu penuh dengan iri hati, perseteruan dan sakit hati. Sedikit-sedikit sakit hati dan iri. Harusnya kini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita yang dahulu mementingkan diri sendiri, kini harusnya berbagi kasih kepada sesama. Kita yang dahulu selalu mengandalkan manusia ketika menghadapi persoalan. Kini harusnya hidup kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita andalkan dalam segala perkara. Itu semua karena Tuhan telah membayar lunas hidup kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan ditebus dengan darahnya yang mahal. Ingatlah akan statusmu. Engkau adalah ciptaan Allah yang mulia, yang paling mulia, segambar dengan serupa dengan Sang Pencipta itu sendiri. Natural. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah bagiku, dan untuk darahmu yang telah tercurah untukku. Sehingga aku menjadi manusia yang bebas dari belenggu dosa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, upaya menemukan, dan hidup akrab dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhannya yang telah menebus dia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. 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 Amin.